Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita mulai terlebih dahulu pengajian kitab Sahih Muslim dengan berkirim Fatihah sebagaimana biasanya. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina rasulillah محمد بن عبد الله ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح الإمام مسلم ولجميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى روح أبويا سيد محمد بن علوي المالك الحسن وإلى والدينا أن الله يؤني درجاتهم في الجنة وأن الله ينور قبورهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن Sarjin. Kok hilang ini? Sarhin apa Sarjin ini? Sarhin. Ibni Sarhin qala akhbarana Ibnu Wahbin qala akhbarani Yunusu an Ibni Shihabin qala haddatsani Urwatu Ibnu Zubairi anna Aisyata sesungguhnya Sayyidah Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam istrinya Nabi akhbarathu zauj itu makna asalnya pasangan. Makin ke sini biar ketahuan mana yang pasangan laki dan pasangan yang perempuan dikasih tanda kalau suami itu zauj, kalau istri zaujah. Tetapi zaman dulu zauj itu pada dasarnya dipakai bimakna pasangan. Jadi atau ya pasangan memang maknanya zauj itu pasangan. Sayyidah Aisyah istrinya Nabi. Jadi tidak perlu pakai tak lagi ya. Anna Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu. Sesungguhnya Sayyidah Aisyah istri Nabi memberitahu menginformasikan kepada Urwah ibnu Zubair annaha qalat sesungguhnya Sayyidah Aisyah qalat berkata siapa Sayyidah Aisyah. Ini hadis ini sebentar lagi cerita yang akan disampaikan oleh Sayyidah Aisyah kepada Urwah ibnu Zubair adalah cerita tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu untuk pertama kalinya. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana awwalu ma budi'a bihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minal wahyi ar-ru'yata sadiqata fin naumi. Wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melalui mimpi ar-ru'ya as-sadiqata fin naum. Fakana la yara ru'ya. Rasulullah tidak pernah bermimpi sekalipun. Ru'ya ini bila tanwin ya, bi ghairi sarfin karena dia maksur. Fakana la yara ru'yan. Hilang ini teksnya. Kepencet. Sebentar.
Fakana la yara ru'ya. Rasulullah tidak pernah bermimpi sekalipun illa ja'at mitla falakis subhi. Illa ja'at kecuali datang apa ar-ru'ya, dia muannats maksur lagi kan ya. Pakai alif maksurah. Makanya mana aminas sarfi, muni aminas sarfi, mamnu'un minas sarfi. Illa ja'at mitla falakis subhi, kecuali datang apa itu mimpi, ja'at maji'an mitla falakis subhi. Gitu mana asalnya. Kata asalnya. Kecuali datang apa mimpi seperti cahaya subuh. Maksudnya mimpi itu terang benderang. Jadi awal mula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu itu melalui mimpi. Summa hubbiba ilaihil khala'u, kemudian dibuat senang ilaihi kepada Rasulullah al khala'u apa menyepi. Maksudnya Rasulullah dibuat senang oleh Allah untuk menyendiri, menyepi dari keramaian, menepi dari hiruk pikuk dunia pada saat itu. Ini untuk menunjukkan kenapa kok pakai hubibah, kok nggak pakai ahabba ilaihil atau ahabbal khola'a biar lebih ringkas. Untuk menunjukkan bahwa pilihan Nabi untuk menyendiri itu adalah pilihan yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Jadi Nabi dikasih ilham menunjukkan bahwa sebentar lagi Nabi akan diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah langsung yang dalam tanda kutip turun tangan untuk membuat Nabi, menuntun Nabi biar senang menepi dari keramaian. Jadi awal mula Rasulullah dapat wahyu ya dari mimpi, dituntun oleh Allah untuk lebih senang menyendiri. Fakana yakhlu bi ghari Hira'in. Ada siapa Rasulullah itu menyendiri di gua Hira. Ini bi ghari Hira'in, bisa Hira'in, bisa Hira'ah. Ada yang membacanya dengan tanwin, Hira'in, ada membacanya dengan tanpa tanwin, berarti Hira'ah. Yatahannatsu fihi, Rasulullah beribadah fihi di dalam gua Hira itu. Wa huwa adapun at-tahannus, kembali kepada domirnya yatahannatsu. Tahannus itu at-ta'abbudu, adalah beribadah. Yatahannatsu fihi, Rasulullah beribadah di gua Hira, ai fi ghari Hira, al-layaliya, berapa malam, ulatil adadi, itu beberapa malam. Rasulullah beribadah di Gua Hira beberapa malam qabla ayyarji'a ila ahlihi, sebelum kembali ke keluarga Nabi, wa yatazawwadu lidzalika, dan sebelum mengambil bekal lidzalika ay litahannus. Tsumma yarju ila Khadijah, kemudian Nabi kembali ke Khadijah setelah bermalam di Gua Hira itu beribadah. Yatazawwad yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha, kembali ke Khadijah, fayatazawwadu, kemudian Nabi berbekal limitliha ay limitli ayyamit tahannus. Jadi misalnya di Gua Hira itu 3 hari, kembali ke Sayyidah Khadijah juga 3 hari. Terus begitu rutin dilakukan oleh Rasulullah, beribadah di Gua Hira, nanti pulang bawa bekal, balik lagi ke Gua Hira. Terus begitu hatta faji'ahul haqqu, hingga faji'ah itu datang tiba-tiba. Hatta faji'ahul haqqu, hingga datang secara tiba-tiba kepada Rasulullah al-haqqu, apa kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai ja'ahul wahyu bagtatan, datang tiba-tiba. Ulama berbeda pendapat tentang ibadah seperti apa yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah dalam hadis ini. Jadi kan diceritakan Rasulullah beribadah di Gua Hira. Ulama berbeda pendapat ibadah seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam hadis ini.
Sebagian berpendapat bahwa Rasulullah beribadah dengan syariat dari nabi sebelumnya. Ini pun mengandung penafsiran-penafsiran lagi. Dengan nabi siapa Rasulullah beribadah? Ada yang mengatakan dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan dengan syariatnya Nabi Musa. Ada yang mengatakan dengan syariatnya Nabi Isa. Pendapat kedua mengatakan Rasulullah beribadah di Gua Hira itu langsung diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara ibadahnya, bagaimana beliau beribadah itu langsung dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah langsung yang nuntun Rasulullah untuk beribadah. Itu persis seperti yang ada di dalam teks hadisnya, "Tsumma uhubbiba ilaihil khala'u." Dibuat senang, dituntun untuk senang menyendiri, bukan hanya menyendiri tetapi yatahannatu fihi, beribadah. Nah, ibadahnya itu juga dituntun langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat kedua adalah pendapat yang ashah kata para ulama. Karena beliau disiapkan untuk menerima syariat baru. Jadi tidak perlu menjalankan syariat dari nabi-nabi sebelumnya. Faja'ahul malaku faqala wa huwa fi ghari hira'in. Datanglah wahyu secara tiba-tiba dan beliau pada saat itu berada di gua Hira. Faja'ahul malaku, kemudian datang malaikat, yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Faqala iqra, kemudian malaikat Jibril berkata iqra, ay iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Qala, kemudian Nabi bersabda, ma'ana biqari'in, saya enggak bisa baca. Maknanya ma'ana biqari'in la uhsinul qira'ata, atau falastu bi'arifin al-qira'ah, ay la a'riful qira'ah. Maknanya ma'ana biqari'in itu saya nggak bisa baca. Ini coba cek di syarah manapun pasti maknanya ma'ana biqari'in ay la uhsinul qira'ah atau lastu bi'arifin al-qira'ata. Saya nggak bisa baca. Ini untuk menepis anggapan sebagian orang yang mengatakan ma'ana biqari'in ini atau Rasulullah itu bukan nggak bisa baca, tetapi dilarang untuk membaca oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau baca hadis ma'ana biqari'in, cari dah di syarah manapun pasti maknanya saya nggak bisa baca. Itu makna dari Rasulullah adalah Rasul yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bukan dilarang baca dan dilarang menulis. Ma'ana biqari'in, aku tidak bisa baca, kata Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, fa'akhadani, kemudian malaikat itu menggenggamku, fagotoni, kemudian memelukku erat-erat, hatta balagha minnil jahda, hingga sampai minni dariku, siapa malak, minni dariku al-jahda, kepada puncak kelelahan berat. Maksudnya dipeluk erat-erat sampai Rasulullah nggak kuat lagi. Jadi disuruh baca Iqra ya Muhammad, Nabi menjawab ma'ana biqari'in, kemudian digenggam tangannya, dipeluk erat-erat sampai lemas. Tsumma arsalani, kalau sudah lemas, tsumma arsalani, kemudian melepas siapa malak ni kepadaku, dilepas oleh malaikat Jibril. Faqala, kemudian malaikat berkata Iqra, baca. Qala qultu, Rasulullah menjawab, qultu ma'ana biqari'in. Lagi-lagi Rasulullah menjawab, ma'ana biqari'in, saya enggak bisa baca. Qala fa'akhadani faghattani thaniyata hatta balagha minnil jahda. Ada yang baca jahda, ada yang baca juhda. Lagi-lagi digenggam tangannya oleh malaikat, lalu dipeluklah Rasulullah hingga enggak kuat lagi. Tsumma arsalani, kemudian dilepas oleh malaikat. Faqala iqra, malaikat itu berkata iqra, faqultu ma ana biqari'in, saya enggak bisa baca. Fa akhadani faghattani tsalitsata hatta balagha minnil jahla. Terus dipeluk lagi, digenggam lagi Rasulullah kuat-kuat ketiga kalinya. Summa arsalani, kemudian dilepas oleh malaikat Jibril. Faqala, kemudian malaikat berkata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang menciptakan.
khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah wa rabbukal akram, dan Tuhanmu al-akram, yang mulia, yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari, memberitahu atau memberikan pengetahuan bil qalami, dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajari, memberikan pengetahuan kepada manusia kepada sesuatu yang tak diketahuinya. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian dipeluk 3 kali oleh malaikat dan mendapat ayat atau wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Rasulullah kembali, ai bihadhil ayat, tarjufu bawadiruhu, dalam keadaan, tarjufu bawadiruhu ini artinya urat nadinya bergetar karena ketakutan. Hatta dakhala ala Khadijata, hingga akhirnya sampai kepada Sayyidah Khadijah. Faqala zammiluni zammiluni, Nabi meminta kepada Sayyidah Khadijah, tolong selimuti aku, sampai 2 kali, zammiluni zammiluni. Ini pakai khitabu jam'in ya, padahal yang dikhitab adalah Sayyidah Khadijah dan perempuan. Ini kata syarahnya ta'dziman li ahlihi. Ini kalau dalam bahasa kalau bahasa Indonesia tidak ada bahasa sopan santun ya. Kalau Madura, Jawa itu kira-kira pakai bahasa sopan, sampean gitu. Zamilun ini artinya takdziman di ahli. Jaryan ala adatin nas. Biasanya orang-orang Arab kalau ngomong sama istrinya, ngomong sama suaminya, itu pakai sighatu jam'in. Bahasa sopan kira-kira gitu. Zammiluni zammiluni fazammaluhu. Sama kayak assalamualaikum. Mau laki, mau perempuan, itu pakai kum kan? Enggak kunna, dan seterusnya. Ini bahasa takzim yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab kalau ngomong sama suaminya, kalau ngomong sama istrinya. Fazammaluhu, kemudian menyelimuti siapa Sayyidah Khadijah kepada Nabi, hatta dhahaba anhur rau'u, hingga rasa ketakutan yang menimpa Nabi hilang. Tsumma qala li Khadijata, kemudian Nabi berkata kepada Sayyidah Khadijah, ai Khadijatu, wahai Khadijah, mali, kenapa saya? Apa yang saya alami barusan ini? Wa akhbarahal khabara, kemudian Nabi menceritakan apa yang sudah dialami barusan di Gua Hira. Qala, kemudian Nabi bersabda, laqad khasyitu ala nafsi, saya ketakutan. Takut ketiban bencana, takut ketiban musibah, atau takut sakit yang berkepanjangan. Jadi Nabi khawatir, Nabi takut ketiban musibah. Nabi nggak tahu apa yang barusan terjadi itu. Qalat lahu Khadijatu, kemudian berkata lahu kepada Nabi Khadijatu, siapa Khadijah? Kalla, absyir, enggak. Sampean jenengan tidak akan mengalami hal-hal yang buruk. Absyir, berbahagialah. Fawallahi, demi Allah, la yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan menimpakan musibah kepada engkau, kepada anda. Wallahi, demi Allah, kata Sayyidah Khadijah untuk menenangkan baginda Nabi. Innaka latasilur rahimah. Bagaimana mungkin Allah memberikan musibah kepada engkau sedangkan engkau gemar bersilaturahmi. Watasdukul haditha, engkau jujur pada saat berbicara. Watahmilul kalla, engkau menanggung beban orang-orang yang fakir, orang atau anak-anak yatim. Tahmilul kalla ini maknanya menanggung beban banyak orang. Rasulullah senang atau gemar bersedekah, berinfak kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang lemah dan keluarga-keluarga sekitar yang membutuhkan. Wataksibul ma'duma, bagaimana mungkin Allah mencelakakanmu, menimpakan mara bahaya kepadamu, sedangkan engkau senang memberikan pekerjaan kepada orang yang tak punya pekerjaan. Wattaqarid dhaifa, engkau senang menjamu tamu dengan baik. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi,
engkau bukan hanya membantu orang-orang lemah, tetapi engkau juga membantu siapapun yang berada pada jalan kebenaran. Bukan cuma orang lemah, orang kaya, menengah dan seterusnya dibantu semuanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya apa? Sayyidah Khadijah menenangkan Rasulullah dengan akhlak yang sedemikian mulia, perangai yang amat sangat mulia. Rasulullah tidak mungkin dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Rasulullah ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fantalaqat bi Khadijatu hatta atat bihi Waraqata ibnu Naufalin. Kemudian Khadijah pergi mengajak Rasulullah untuk bertemu kepada Waraqah ibnu Naufal ibni Asadin ibni Abdul Uzza. Wa huwa ibnu ammi Khadijata akhi abiha. Itu adalah putra pamannya Sayyidah Khadijah, akhi abiha, saudara bapaknya Sayyidah Khadijah, karena Sayyidah Khadijah namanya Khadijah bintu Khuwailid ibn Asad. Ini Naufal bin Waraqah bin Asad kan ya. Jadi sepupuan. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyati. Waraqah ibn Naufal ini seorang Nasrani fil jahiliyati, di masa jahiliyah. Orang Nasrani yang murni, tidak ikut-ikut memalsukan kitab Injil ya. Wa kana yaktubul kitab al-arabiyyata. Waraqah bin Naufal adalah orang yang yaktubu ay ya'riful khattal arabi, yang bisa nulis Arab, bisa atau ngerti tulisan Arab. Wa yaktubu minal injili bil arabiyyati masyaallah ay yaktuba. Dan dia banyak menerjemah kitab Injil dari bahasa Suryani ke bahasa Arab, ditulis pakai bahasa Arab. Jadi Injil itu ditulis pakai bahasa Suryani asalnya, lalu oleh Waraqah bin Naufal karena dia bisa nulis Arab sekaligus bisa bahasa Suryani, diterjemah ke bahasa Arab dan ditulis pakai bahasa Arab oleh Waraqah ibn Naufal. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Dia pada saat itu sudah sepuh, tua, qad amiya, dan sudah penglihatannya kabur. Qad amiya ini sudah nggak bisa lihat lagi karena sudah sepuh. Faqalat lahu Khadijatu. Rasulullah dibawa sowan kepada Waraqah ibn Naufal. Faqalat lahu Khadijatu, kemudian berkata kepada Waraqah bin Naufal. Khadijah berkata kepada Waraqah bin Naufal, "Ai ammi, wahai pamanku." Ini majas ya. Ya maksudnya ai ibna ammi, wahai putra pamanku gitu. Isma min ibni akhika. Coba dengarkan ini dari putra saudaramu. Qala Waraqatu bin Naufalin. Kemudian Waraqah bin Naufal berkata, "Ya ibna akhi, wahai putra saudaraku, madatar, apa yang barusan kau lihat?" Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'ahu. Rasulullah kemudian memberitahu apa yang sudah beliau lihat barusan, apa yang beliau alami barusan. Faqala lahu Waraqatu, kemudian Waraqah berkata kepada Nabi, "Hadzal namusul ladzi unzila ala Musa sallallahu alaihi wasallam." Malaikat yang turun kepadamu adalah malaikat yang sama yang juga turun kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Ya laitani fiha jadaan. Andaikan aku fiha fi ayyamin nubuah jadaan. Andaikan di masa-masa kenabianmu aku masih kuat. Ya laitani aku nuhayyan. Andaikan aku masih hidup pada saat hina yukhrijuka qaumuka, pada saat kau diusir oleh kaummu. Maksudnya Waraqah bin Naufal ini langsung mempercayai bahwa malaikat yang datang kepada Rasulullah adalah malaikat yang sama yang juga datang kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Artinya Rasulullah datang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Waraqah bin Naufal, nanti andaikan di masa-masa kamu diusir dari atau diusir oleh kaummu, mudah-mudahan saya masih kuat, mudah-mudahan saya masih hidup, gitu kata kata Waraqah bin Naufal. Andai saya masih hidup, nanti saya akan jadi pengikutmu, saya akan menjadi orang yang berada di garda terdepan untuk menolongmu, untuk membantumu.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw mukhrijiyahum. Serius mereka mau mengusir saya. Qala Waraqatu, kata Waraqah, na'am iya. Kamu akan diusir nanti oleh kaummu sendiri. Kata Waraqah bin Naufal, lam ya'ti rajulun qattu bima ji'ta bihi illa udiya. Tak satu pun nabi yang datang membawa risalah seperti yang kau bawa illa udiya, kecuali nabi itu akan dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Wa yudrikni yaumuka, kalau saya nututi pada saat kamu diangkat atau diusir oleh kaummu, ansuruka nasron muazzara, aku akan menolongmu, memberikan pertolongan dengan pertolongan yang sesungguhnya, yang kuat. Maksudnya akan berada di garda terdepan untuk membantu menyebarkan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sayangnya karena pada saat itu Waraqah bin Naufal sudah sepuh, Waraqah bin Naufal tidak sempat nututi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diusir oleh kaumnya sendiri. Ini hadisnya panjang sekali ya. Baca satu hadis sampai sepanjang ini. Ini menceritakan bahwa awal mula Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, kata Sayyidah Aisyah. Ini riwayatnya dari Sayyidah Aisyah. Pertama kali dari mimpi. Dapat mimpi hingga kemudian Rasulullah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senang menyendiri, tidak ikut kebiasaan-kebiasaan orang Arab pada saat itu. Hingga akhirnya dapat wahyu, ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah, dituntun oleh Sayyidah Khadijah, diajak oleh Sayyidah Khadijah untuk menceritakan apa yang dialami di Gua Hira kepada seorang Nasrani, yaitu Waraqah ibni Naufal, dan seterusnya hingga akhir hadis itu. Hadis ini diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Tetapi pada saat itu Sayyidah Aisyah sudah barang tentu tidak nututi masa-masa di mana Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali. Ini Sayyidah Aisyah kemungkinan mendapatkan cerita langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa haddatsani Muhammad bin Rafi'in qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'marun qala Ma'mar berkata qala Az-Zuhri wa akhbarani Urwatu an Aisyah annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Wasaqo, dan menceritakan siapa Ma'mar al-haditha bimithli hadithi Yunus ghaira annahu qala, namun Ma'mar berkata fa wallahi la yuhzinukallahu abadan. Ma'mar punya riwayat lain tetapi persis riwayatnya seperti hadisnya Yunus, tetapi ada perbedaan, yaitu fa wallahi la yuhzinuka. Kalau riwayatnya Yunus fa wallahi la yuhzikallahu abadan. Waqala, dan Ma'mar berkata qalat Khadijatu ay ibna ammi. Kalau tadi ay ammi, ini ibna ammi, isma min ibni akhika. Qala wa haddatsani Abdul Malik ibnu Syu'aib ibn al-Laits qala haddatsani abi an jaddi qala حدثني أقيل بن خالد قال ابن شهاب سمعت أروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده. Kalau yang tadi tarjufu bawadiruhu ya. Ini yarjufu fuadu, hatinya bergetar karena ketakutan. Waqtasso, dan menceritakan siapa Uqil ibnu Khalid al-haditha kepada hadis bimitli hadisi Yunus wa Ma'mar, persis seperti hadisnya Yunus dan Ma'mar, tetapi walam yadhkur awwala hadithihima. Uqil bin Khalid tidak menceritakan uh, bagian pertama dari hadisnya dari hadisnya Yunus dan hadisnya Ma'mar. Min qaulihi ay min qaulir rawi awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-shadiqatu, itu tidak disebutkan oleh Uqil bin Khalid. Wa taba'a Yunus ala qaulihi, dan catatan berikutnya Uqil juga mengikuti Yunus ala qaulihi, atas perkataan Yunus dalam redaksi hadisnya, maksudnya fa wallahi la yukhzikallahu abadan. Kalau riwayatnya Ma'mar fa wallahi la yuhzinukallahu abadan. Dalam hadisnya atau riwayatnya Uqil bin Khalid tidak seperti Ma'mar yang la yuhzinuka, tetapi seperti Yunus yang pakai redaksi la yukhzikallahu abadan. Wa dzakara qaula Khadijah ay ibna ammi isma min ibni akhika. Tetapi giliran menceritakan perkataan Sayyidah Khadijah kepada
Waraqah bin Naufal pakai atau redaksinya menggunakan redaksi yang persis seperti punyanya Ma'mar, ai ibna ammi. Bukan pakai ai ammi, karena kalau riwayatnya Yunus pakai ai ammi, isma min ibni akhika. Qala wa haddatsani Abu Dhahir qala akhbarana Ibnu Wahb qala wa haddatsani Yunus qala Yunus berkata qala Ibnu Syihab qala akhbarani Abu Salamah Ibnu Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah Al-Ansariya, sesungguhnya Jabir bin Abdullah wa kana, dan ada siapa Jabir bin ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yuhadditsu, Jabir menyampaikan hadis, qala Jabir berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wa huwa yuhadditsu, Rasulullah menyampaikan hadis an fatratil wahyi, pada saat turunnya wahyu. Qala fi hadithihi, Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, fabaina ana amshi, maka tatkala aku sedang berjalan, sami'tu sautan minas samai, aku mendengar satu ketika saat aku berjalan, aku mendengar suara dari langit. Farafa'tu ra'si, kemudian aku angkat kepalaku, faidal malakul ladzi ja'ani bihi ra'in jalisan ala kursiyin. Kemudian aku melihat malaikat yang mendatangiku di Gua Hira pada saat itu lagi duduk-duduk ala kursin, di atas kursi, bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajusistu minhu farakon. Fajusistu, aku dibuat kaget, minhu dari malak, farakon, dalam keadaan ketakutan. Maksudnya gara-gara melihat malaikat lagi duduk-duduk di atas langit di kursi, aku kaget sampai ketakutan. Faroja'tu, kemudian aku kembali, fakultu, kemudian aku berkata, zammiluni zammiluni, berkata kepada Sayyidah Aisyah, selimuti aku, fadatharuni, kemudian Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, fadatharuni, kemudian Sayyidah Khadijah menyelimuti aku. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah menurunkan ayat, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang pakai selimut, yaitu Nabi Muhammad. Kum fa'anzir, bangun. Sekarang bangun, waktunya kamu bangun, fa'anzir, dan peringatkan kepada kaummu yang tidak beriman itu untuk beriman. Warabbaka fakabbir, dan bertakbirlah hanya kepada Tuhanmu. Wathiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu, maksudnya untuk sholat. Sucikanlah, bersihkanlah pakaianmu dari kotoran, dari najis, biar bisa dipakai sholat. Warrujza fahjur, ay fahjur arrujza, tinggalkan berhala-berhala itu. Wahwa adapun az-zujru al-authanu, adalah berhala. Qala, Nabi bersabda, tsumma tataba al-wahyu, kemudian setelah turun wahyu ya ayyuhal muddatsir ini, wahyu terus turun. Ini cerita riwayat tentang setelah pertemuan Nabi dengan malaikat di Gua Hira. Setelah kejadian itu, ini diceritakan pada redaksi, faidan al malakul ladzi ja'ani bihi ra'in jalisan ala kursin bainas sama'i wal ardh. Malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hira mendatangiku lagi, tapi lagi duduk-duduk di atas langit, di atas kursi tapi di langit. Sampai Nabi ketakutan. Qala wa haddatsani Abdul Malik ibn Syu'aib ibn al-Laits qala haddatsani abi an jaddi qala haddatsani Uqail ibn Khalid an ibn Shihab qala sami'tu Aba Salamah ibn Abdurrahman yaqulu akhbarani Jabir ibn Abdullah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, tsumma fatara al-wahyu anni fatratan, kemudian fatara inqata'a, fatara terputus, al-wahyu, apa wahyu, anni dariku, fatratan beberapa waktu, kira-kira 2 atau 3 tahun dalam syarahnya dikatakan. Jadi setelah kejadian Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira, kemudian wahyu tidak turun dalam kurun waktu 2 sampai 3 tahun. Hingga pada akhirnya Rasulullah SAW jalan-jalan, kemudian ketemu malaikat Jibril yang lagi duduk-duduk di atas langit ya. Fabaina ana amshi, dan seterusnya. Tsumma dzakara, kemudian menyebutkan siapa Uqil, mitla hadis Yunus, seperti hadisnya Yunus, ghairu annahu, namun Uqil qala berkata, fajusistu minhu farakon hatta hawaitu, ada redaksi ini. Fajusistu, kemudian aku takut, minhu dari malaikat itu, farakon, kaget hingga takut, hatta hawaitu, saking takutnya aku sampai tersungkur ilal ardi, ke tanah.
Qala kemudian berkata Uqail wa qala Abu Salamata, dan Abu Salamah berkata, dalam riwayatnya Uqail menjelaskan wa qala Abu Salamata warrujuzu al-authanu. Ar-rujuzu yang dimaksud di dalam Al-Qur'an itu al-authanu adalah authan, berhala-berhala. Qala berkata siapa Uqail tsumma hamyal wahyu ay tataba'a, maknanya sama juga. Kathural wahyu, kemudian wahyu banyak. Setelah kejadian itu wahyu tidak pernah terhenti lagi. Ba'du setelah itu watataba'a, dan terus menerus turun wahyu. Saya ulang lagi, setelah kejadian Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira, wahyu tidak lagi turun sekitar 2-3 tahun hingga akhirnya turun wahyu berikutnya, yaitu ya ayyuhal muddathir. Jadi yang pertama Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Kemudian 2-3 tahun tidak turun wahyu, turun lagi ya ayyuhal muddatsir. Ini jadi perdebatan panjang di kalangan para ulama soal mana yang lebih dulu, Iqra atau ya ayyuhal muddatsir. Ada yang mengatakan Iqra dulu, ada yang mengatakan ya ayyuhal muddatsir dulu. Nah, riwayat-riwayat ini mengatakan bahwa yang turun pertama kali adalah Iqra, baru kemudian ya ayyuhal muddatsir. Qala wa haddatsani Muhammad bin Rafi'in qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'marun an Az-Zuhri bihadzal isnad nahwa hadis Yunus, seperti hadisnya Yunus. Wa qala dan Ma'mar berkata, fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal muddatsir ila qawlihi warrujza fahjur qabla an tufrada as-salatu. Jadi ayat ini turun sebelum turunnya kewajiban salat. Wahya adapun ar-rujzu al-authanu adalah berhala-berhala. Wa qala, Ma'mar berkata fajuthistu minhu, ndak ada farokonnya. Kama qala Uqailun. Qala wa haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsana al-Walid bin Muslim qala haddatsana al-Auza'i qala sami'tu Yahya yaqul, Yahya berkata sa'altu Abu Salamata, kata Yahya aku pernah bertanya kepada Abu Salamah, ayyul Qur'ani unzila qablu, ayat Quran yang mana yang turun duluan? Qala kemudian Abu Salamah berkata menjawab ya ayyuhal muddatsir. Fakultu kemudian aku berkata, kata Yahya awiqra, ya ayyuhal mudaththir, apa Iqra duluan yang turun? Faqala kemudian Abu Salamah berkata, sa'altu Jabir bin Abdullah, aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah, ayyul Qur'ani unzila qablu, ayat Quran yang mana yang turun lebih dulu? Qala kemudian Jabir menjawab, ya ayyuhal muddaththir, yang pertama kali turun yaitu ya ayyuhal muddaththir. Fakultu kemudian aku berkata, Iqra, ya ayyuhal muddatsir, apa Iqra sih yang turun duluan? Qala Jabirun. Lalu Jabir berkata, uhaddithukum, aku menyampaikan hadis kepada kalian, ma haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan sesuatu yang pernah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah bersabda, jawartu bihira'in syahran. Ay jawartu i'takaftu, aku beriktikaf di Gua Hira selama 1 bulan. Falamma qadaitu jiwari, maka tatkala aku selesai beriktikaf di Gua Hira, nazaltu, kemudian aku turun dari Gua Hira karena rada di atas Gua Hira tempatnya. Fastabat fastabtantu batnal wadi, lalu aku diam di tengah lembah. Fanuditu, kemudian aku dipanggil. Fanadhartu amami wa khalfi, kemudian aku melihat depan, lihat belakang, wa an yamini wa an shimali, lihat kanan, lihat kiri, kok nggak ada. Falam ara ahadan, aku tidak melihat siapapun. Tumanuditu, kemudian aku dipanggil lagi, maksudnya ada suara yang memanggil Rasulullah. Fanadhartu falam ara ahadan, aku lihat sekitar depan belakang kanan kiri, nggak ada orang, nggak ada orang sama sekali. Sumanuditu, kemudian aku dipanggil lagi, ada suara yang memanggilku. Farafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku. Fa idza huwa alal arsy, tiba-tiba ternyata ada malaikat di atas arsy, maksudnya alal kursi, ada di duduk-duduk di kursi fil hawai, di udara, yakni Jibril alaihi salam, maksudnya malaikat Jibril. Fa akhadatni rajfatun syadidatun, hingga akhirnya aku amat sangat ketakutan. Fa ataitu Khadijah, kemudian aku mendatangi Khadijah. Fakultu datsiruni, aku berkata kepada Khadijah, datsiruni,
selimuti aku, fadatharuni, kemudian Khadijah menyelimuti aku, fasabbu alayya ma'an, kemudian mengusapkan air ke seluruh tubuhku. Maksudnya karena ketakutan itu tubuh Rasulullah suhunya menjadi panas, akhirnya dikompres oleh Sayyidah Khadijah, diselimuti, dikompres terus. Fanzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah Ta'ala menurunkan, ya ayyuhal muddathir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Menurut riwayat Jabir bin Abdullah ini, ayat yang pertama kali turun adalah ya ayyuhal muddathir. Tetapi kata para ulama, yang baik adalah mengkompromikan antara riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa dan riwayat yang mengatakan bahwa Iqra yang turun duluan adalah Sayyidah Aisyah. Jadi dikompromikan antara riwayatnya Sayyidah Aisyah dengan riwayatnya Jabir. Memang yang turun pertama kali itu adalah Iqra, jelas dikompromikan. Yang turun pertama kali adalah Iqra. Kemudian ayat yang turun pertama kali setelah wahyu terputus itu adalah ya ayyuhal muddatsir. Jadi yang diceritakan oleh Jabir adalah ayat yang pertama kali turun setelah wahyu terputus pasca turunnya Iqra. Kan tadi diceritakan setelah Nabi menerima wahyu pertama, Iqra, wahyu tidak lagi turun dalam kurun waktu 2 sampai 3 tahun. Baru turun lagi ya ayyuhal muddatsir. Dikompromikan saja. Jadi wahyu pertama yang beneran, yang pertama kali turun, Iqra. Kemudian wahyu yang pertama kali turun setelah wahyu terputus antara Iqra dan wahyu berikutnya adalah ya ayyuhal muddatsir. Nah, ini yang paling selamat untuk menyelamatkan riwayat-riwayat antara Sayyidah Aisyah dan Jabir bin Abdullah. Qala haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Utsman ibn Umar qala akhbarana Ali ibn al-Mubarak an Yahya ibni Abi Katsir bihadzal isnad wa qala, dan berkata, fa idza huwa jalisun ala arsyin bainas sama'i wal ard. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.